Saya mau ingatkan bahwa di antara legasi kepemimpinan Saudara Jokowi yang konon Prabowo akan melanjutkan, nah, kita akan kritisi apakah termasuk ini yang akan dilanjutkan, yakni kriminalisasi baik terhadap ulama termasuk ajaran Islam. Saya ingin ingatkan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam itu dibungkam hanya karena memperjuangkan khilafah. Hizbut Tahrir dicabut BHP dengan alasan karena memperjuangkan khilafah. FPI tidak diperpanjang SKT-nya dengan alasan ADART-nya menganut perjuangan tentang khilafah nubuwah. Dan ada satu tambahan, ternyata tidak berhenti ya mempersekusi, mengkriminalisasi organisasinya. Sampai orang-orang ya yang mendakwakan khilafah pun mendapat kriminalisasi dan akhirnya divonis penjara 12 tahun raja dari Khilafatul Muslimin. Jadi kalau organisasi yang sudah kena HTI dan FPI, kemudian tokoh ulama ada Habib Rizik Syihab, kita ingat ini yang pertama kali dikriminalisasi. Dan terakhir di era rejim Jokowi juga Ustadz Abdul Qadir Baraja yang beliau punya organisasi namanya Jamaah Khilafatul Muslimin yang diantaranya punya tugas dakwah khilafah itu juga dipenjara hanya gara-gara itu. Jadi saya katakan tidak ada kesalahan dari semua tokoh-tokoh ulama kita, termasuk tadi Ustadz Farid Uqbah, Ustadz Anung, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, tapi hanya dakwah. Nah, tapi untuk melihat detailnya kita minta ya 10 menitan lah ya Ustadz Abu Salma untuk menyampaikan pandangannya dan menceritakan apa sih yang dialami Ustadz Abdul Qadir Baraja kok sampai di penjara begitu, dan terakhir kabar beliau posisinya bagaimana. Demikian. Ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Hajinuddin yang sudah mengundang sehingga saya bisa hadir, dan juga yang saya hormati Profesor Egi dan sahabat-sahabat semuanya, Buya, Fikri Bareno dan para media yang bisa menyaksikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, saya secara pribadi maupun mewakili dari Khilafatul Muslimin, pertama mengkabarkan memang dalam proses hukum khalifah saya termasuk tim dari 6 orang yang ditunjuk oleh lembaga untuk pengajuan proses hukum, yang pada kesempatan kali ini sebagai kuasa hukumnya Jos Ekel, non muslim, dan ini sudah mengajukan PK, tinggal menunggu keputusan dari MA. Nah, proses panjang dan pabaliut lah bahasa Sundanya, pabaliut, jadi nggak jelas, rumit gitu. Kondisi Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja sehat dan salam kepada kita semua. Beliau ada di Lapas Cirebon. Ya, jadi kasus kita sempat ditangkap 43 orang se-Indonesia, dan tuntutan khalifah itu Abdul Qadir Hasan Baraja 14 tahun, vonis 10 tahun. Nah, terus Sekarang udah jalanin berapa tahun? sudah sejak 7 Juni 2022. Nah, akhirnya pada kesempatan itu karena mendefinisikan khilafah ini berbagai macam, saya mewakili Khilafatul Muslimin diajak Mabes Polri ke Turki, diskusilah di sana terkait tentang khilafah, bagaimana mendefinisikan. Jadi kalau bahasa lainnya, kalau orang menciptakan kondisi keburukan, mungkin kalau tadi diceritakan para senior tentang bagaimana pemilu palsu, bagaimana ijazah palsu, itu cipta kondisi yang buruk gitu kan. Kita hari ini menciptakan kondisi yang benar, yang hak. Nah, jadi itu akan senantiasa berlawanan, berpasang-pasangan. Nah, dipaksa khilafah ini berkuasa sehingga seolah-olah menentang negara, sehingga negara memiliki peran untuk mendiskreditkan, bahkan mengklaim ini adalah penjahat dan ini adalah memberangus. Karena apa? Diciptakan oleh mereka khilafah ini berkuasa, seolah ingin berkuasa, ingin merajai dunia ini. Itu cipta kondisi mereka. Nah, maka Anda sampaikan khilafah ini adalah ajaran sebagaimana perintah Allah an aqimudin wala tatafarraqu fihi dalam surat Asy-Syura ayat 13. Jadi menegakkan din memang bagian daripada syarat adalah bersatu. Maka saya sepakat
kalau hari ini kita berkumpul dalam rangka iqamatuddin supaya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah yang terpenting. Maka perjalanan khilafatul muslimin yang hari ini tidak ada kejelasan entah itu teroris, entah itu radikal, entah itu kriminal, ya begitu saja mengalir. Kita mengurus hukum pun dipersulit. Ya, di PN Bekasi saja itu untuk mengeluarkan putusan kasasi saja itu sulit sampai berbulan-bulan. Kita juga mengawal PK juga sulit. Inilah hukum kita hari ini. Maka mudah-mudahan yang mayoritas muslim Indonesia ini bisa berpikir bahwasanya kita sudah mayoritas di Indonesia, kenapa sih kita tidak memperjuangkan Islam yang kafah? Nah, itu sebetulnya prinsipnya. Jadi kalau ada orang Islam hari ini diajak untuk menegakkan syariat, bahkan bicara tentang bahwasanya kita hari ini sebenarnya bersatu dalam sistem khilafah masih alergi, berarti perlu evaluasi kembali. Sebagaimana hari ini kita kriminalisasi tentang ulama. Ya, hari ini sahabat kita tinggal 11 orang se-Indonesia, ada yang divonis 5 tahun, ada yang divonis 6 tahun, ya, ada yang divonis 7 tahun, dan tertinggi Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja 10 tahun. Nah, tentunya harapannya saya mewakili untuk mendoakan beliau. Ya, mudah-mudahan beliau sabar, dan tentunya harapan juga kita bisa segera bersatu melawan kezoliman ini. Nah, ini harapan kita bersama, dan saya alhamdulillah cukup gembira hari ini diundang hadir dalam rangka untuk menyampaikan persoalan ini. Yang jelas di Turki itu sudah final bicara mendefinisikan khilafah, kita sebagaimana mendefinisikan Adam terlahir sebagai khalifah sendiri, tanpa masyarakat, tanpa teritorial. Jadi definisi khilafah itu ya Adam tercipta sendiri, bukan mendefinisikan khilafah ala minhaj khulafaur rasyidin. Kalau kita mendefinisikan itu ya akhirnya kita memaksakan kekuasaan. Nah, itulah yang Anda sampaikan di Turki, termasuk analogi. Kalau khilafah ini berdiri bukan kesepakatan, tidak sebagaimana negara, tidak sebagaimana masjid, mendirikan masjid butuh kesepakatan. Tapi khilafah ini seperti sholat, mau sepakat nggak sepakat, mau 2 orang ya tetap berjalan penegakan khilafah itu, gitu kan. Nah, inilah yang hari ini sebenarnya banyak sahabat-sahabat kita terkena cipta kondisi sehingga khilafah ini sulit untuk ditegakkan. Karena memang ada porsi-porsi yang memang ideal, gitu kan. Sebagaimana yang hari ini digaungkan harus min Quraisy, walaupun khalifah kita min Quraisy, tapi kan itu tidak disampaikan ke publik, gitu, Baraja itu kan. Tapi kita tidak sampai karena itu adalah sebuah keafdolan. Tetapi kita hari ini adalah yang fardu ain, yang pokoknya yang hari ini kita perjuangkan. Nah, inilah alhamdulillah khilafatul muslimin hadir, dan harapan saya tentunya bisa berkumpul dengan para pejuang, termasuk Prof, Egy, dan sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan di kesempatan waktu yang lain juga kita bisa hadir diundang Ustadz Khojinuddin. Baik. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi